Welcome back to my English YouTube channel. Students, have you ever heard about identification and description? When we talk about identification and description, it means we talk about descriptive tag. Today's lesson, of course, we are going to study about descriptive tag. We are going to study of its definition of descriptive tag, the generic structure, language features, and a social function of descriptive tag. Hai, apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial dari descriptive tag. Tetapi kita bakalan fokus untuk mempelajari bagaimana mendeskripsikan tempat, describing place. Are you ready to study? So let's get it started. What is a descriptive tag? A descriptive tag is a tag which says what a person or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. The generic structure of descriptive tag, namely identification and description. In identification, contain a body introduction of a person, place, animal, or object will be described. Meanwhile, description contain a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer described. Apa kalian masih ingat apa itu karangan deskripsi? Yap, that's right. Karangan deskripsi adalah suatu karangan yang menjelaskan seperti apa suatu benda, binatang, orang, atau tempat yang dideskripsikan, baik itu sifatnya, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Kembali kita tegaskan, karangan deskripsi adalah satu karangan yang menjelaskan seperti apa suatu benda, binatang, orang, atau tempat yang dideskripsikan, baik itu sifatnya, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Struktur dari karangan deskripsi ada dua, yaitu identification and description. Pada bagian identification adalah bagian pendahuluan dari suatu karangan deskripsi. Di sini seorang penulis akan memperkenalkan apa yang ingin dijelaskan. Karena kita berbicara tentang describing place, mendeskripsikan tempat, berarti di sini penulis akan memperkenalkan what is a place, apa nama tempatnya, where is it located, di mana lokasinya, and how we get there, bagaimana kita ke sana. Jadi kita tegaskan lagi sekali ya, pada bagian identification atau bagian pendahuluan, penulis akan memperkenalkan what is a place, apa nama tempatnya, where is it located, di mana lokasinya, how we get there, bagaimana kita ke sana. Terus bagaimana dengan deskripsi? Pada bagian deskripsi adalah bagian penjelasan dari introduction, di mana seorang penulis akan menjelaskan apa yang sudah diperkenalkan di bagian introduction. Misalnya, kita menjelaskan tempat wisata Tanah Lot. Di sini seorang penulis akan menjelaskan bagaimana pemandangan dari Tanah Lot. What does Tanah Lot look like? Kegiatan-kegiatan apa saja yang kita bisa lakukan di Tanah Lot? What activities that we can do in Tanah Lot? Serta fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Tanah Lot? What facilities are there in Tanah Lot? Ada banyak kegiatan yang kita bisa lakukan di Tanah Lot. There are so many activities that we can do in Tanah Lot, such as enjoying the beautiful sunset, menikmati indahnya matahari terbenam, buying some affordable and unique souvenirs, membeli barang atau cenderamata yang unik dengan harga yang terjangkau, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang kita bisa jelaskan. Dan bagaimana dengan fasilitas? Di sana kita bisa jelaskan ada restoran, there are some restaurant,
souvenir shop, ada toko cenderamata, ada tempat atau area untuk pentas tari-tarian tradisional. Itu kita bisa jelaskan pada bagian deskripsi. What is the social function of descriptive tag? Because we talk about describing place, so the social function is to describe a particular place. Lalu, bagaimana dengan fungsi sosialnya atau tujuan dari tag tersebut? Ketika kita berbicara social function, berarti kita berbicara tujuan dari teks tersebut. Jika kalian membaca suatu teks dan ditanya, what is the generic structure of this tag? Jawabannya sangat mudah. Karena kata kunci dari social function dari karangan deskripsi adalah to describe. Ketika teks tersebut membicarakan tentang tanah lot, ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya adalah to describe tanah lot. Language features of descriptive tag: using simple present tense, using simple past tense, when we talk about the history of place, and using adjectives. Language features atau unsur kebahasaan dari satu descriptive tag, yaitu pada umumnya kita akan menggunakan simple present tense, menggunakan past tense ketika kita menceritakan tentang history dari suatu tempat, dan terakhir kita akan menggunakan banyak adjectives. Untuk pembahasan lebih jelas lagi, silahkan simak penjelasan berikut ini. Simple present tense in descriptive tag. Simple present tense is one of language features in writing descriptive text. It is because simple present tense is not only used to talk about habit and general truth, but also can be used to describe people or things in general. Nah, simple present tense dalam karangan deskripsi. Simple present tense merupakan salah satu ciri kebahasaan dalam menulis teks deskriptif. Karena simple present tense hanya digunakan untuk berbicara tentang kebiasaan dan kebenaran umum, tetapi juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan orang atau benda secara umum. Using simple past tense atau penggunaan tenses past tense. Pada umumnya, teks deskriptif disampaikan dalam simple present tense. Namun ada kalanya kita juga perlu menggunakan past tense, khususnya saat memberikan penjelasan terkait sejarah atau asal-usul. Misalnya, kapan dan siapa yang membangun tempat yang dideskripsikan. Bagaimana dengan penggunaan kata sifat, using adjectives? Karena fungsi dari teks deskriptif adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam descriptive tag akan banyak dijumpai kata-kata sifat. Kata sifat yang sering muncul untuk mendeskripsikan tempat, seperti amazing, ancient, artistic, attractive, beautiful, big, boring, bustling, busy, clean, colorful, cool, cramped, creepy, dan masih banyak kata-kata sifat lainnya. Biar kita lebih paham lagi tentang descriptive tag, mari kita lihat contoh teks deskriptif berikut ini. The amazing Tanah Lot in Bali. Tanah Lot is a famous sightseeing spot in Bali. It is located for about 20 km northwest from Kuta in Braban village of Tabanan Regency. Nah, pada bagian ini merupakan bagian introduction. Kenapa? Karena pada paragraf ini penulis memperkenalkan tempat yang ingin dijelaskan, yaitu dengan memperkenalkan nama tempat tersebut, yaitu Tanah Lot. Sedangkan pada kalimat it is located for about 20 km northwest from Kuta in Braban village of Tabanan Regency, penulis memperkenalkan di mana letak atau lokasi dari Tanah Lot. Pada bagian ini adalah bagian description, di mana di sini dijelaskan bagaimana pemandangan dari Tanah Lot dan apa-apa saja yang ada di sana. Seperti there are some restaurant, ada beberapa restoran, souvenir shop,
toko cindera mata, area for people to watch traditional dance, tempat untuk menonton tari-tarian tradisional. Juga di sana juga dijelaskan kegiatan yang bisa dilakukan seperti enjoying sunset and delicious food, buying affordable and unique souvenir, and watching traditional dance. Well, itu tadi penjelasan descriptive tag about describing place. Itu tadi penjelasan tentang karangan deskripsi mendeskripsikan tempat. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan. Untuk tugas, I want to ask you to make a short descriptive tag about tourism spot. Untuk tugasnya, saya minta kalian untuk mendeskripsikan tempat-tempat wisata di daerah kalian masing-masing. Kalian bisa buat karangan deskripsi pendek tentang Pantai Klating, Pantai Pasut, Lembah Cinta, Kawan, dan tempat-tempat wisata lainnya. Well, student, that's all the lesson for today. Thanks for watching and bye-bye.